Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi mengenai ketahanan dan bela negara. Saya di sini ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Muhammad Pasha, Aulia Rana Rojel, Muhammad Taufik, saya sendiri Debbie Amanda Putri, ada Astri Rima Oktavia, Nanda Ardian, dan Nova Kurniawan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk ke dalam materi pembahasan. Materi pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Pasha. Kepada Muhammad Pasha, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan dan mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional, disingkat dengan nama TANNAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Pasha. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Aulia Rana Rojel. Kepada Aulia Rana Rojel, saya persilahkan. Baiklah, secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada, guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Ketahanan nasional secara terminologi terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi. Konsep bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Dua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Baiklah, sekian materi dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Rana Rojel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik. Kepada Muhammad Taufik, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. A. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
C. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan gaya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. D. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. E. Ketahanan, pertahanan, keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Taufik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Pasha. Kepada Muhammad Pasha, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu dimensi dan ketahanan berlapis. Yang pertama yaitu konsep ketahanan nasional berlapis. Artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Yang kedua yaitu terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional. Bermula dari adanya ketahanan individu, berlanjut kepada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak kepada ketahanan nasional. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Pasha. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, materi selanjutnya itu mengenai materi bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Seperti kita ketahui, bela negara itu ialah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negaranya terhadap ancaman, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri. Membela negara atau membela negara Indonesia ialah hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini tercantum secara jelas pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal itu juga termasuk ke dalam pertahanan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Hal tersebut juga tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam suatu pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kedua pasal tersebut, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bisa kita simpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta untuk turut dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan yang telah diatur atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya. Selain itu, bahwa setiap negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan masing-masing dan profesinya masing-masing. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri Rima Oktavia. Kepada Asri Rima, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Debbie. Bela negara itu mencakup adanya bela negara fisik atau militer dan bela negara non-fisik atau non-militer. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta
dalam upaya bela negara. Bela negara secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata atau memegang senjata. Ini dilakukan untuk menghadapi serangan atau agresi dari musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik atau non-militer merupakan upaya untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap bangsa dan negara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, untuk dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, dalam kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan serta perkembangan dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan yang terus berubah-ubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sirina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Ardian. Kepada Nanda Ardian, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rima, yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Yang A, mergentu, faktor-faktor yang relatif stabil. Stabil faktor terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah, dinamik faktor. Terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Yang B, Alfred Thayer Mahan, letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara sebagaimanapun diketahui Alfred. Yang C, Temahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasa dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Yang D, Kline, menurutnya suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda Ardian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Kurniawan. Kepada Nova Kurniawan, saya persilahkan. Baiklah. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Nova Kurniawan akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan dengan Astagatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Unsur atau gatra ketahanan nasional Indonesia tersebut terdiri dari yang pertama, yaitu 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra. Yang pertama itu gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya itu 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu yang pertama, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya atau yang disebut dengan sosbud, dan yang terakhir itunya gatra pertahanan dan keamanan atau hankam.
Selanjutnya itunya esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara itu sendiri merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian tersebut telah dijelaskan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik itu sendiri yaitunya memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau disebut dengan secara militer. Dan bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Selanjutnya itu praktik kewarganegaraan. Di dalam alam demokrasi sekarang ini, bela negara dianggap tidak lagi menarik. Warga negara diminta untuk mengikut serta wajib militer dan atau dengan menjadi pembayar pajak yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nova Kurniawan. Sekian dari presentasi kami mengenai ketahanan dan bela negara. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.